Jadi salah itu Gilbert itu salah benar itu ya. Salah 100%, salah Gilbert itu. Indonesia kenyataannya memang lagi krisis. Lihat ini pandemi. Seharusnya Gilbert turun ke jalan itu kayak Pak Charles dan timnya itu. Kasih makan supaya orang-orang ini jangan mudah dihasut. Ya kan? Nah, malah si Gilbertnya bersembunyi di dalam kastilnya yang mewah, yang megah. Harus Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe. haleluya. Saya 100% tidak setuju dengan Gilbert ya. Tertawa jahat. Kenapa saya tidak setuju? Ketika Gilbert berkata bahwa paranormal itu tidak sesuai dengan Pancasila. Saya menentang Gilbert itu. Gilbert ini dungu menurut saya. Dungu kata Roti Gurung itu dungu. Mengapa dungu? Malah dia berkata Islam yang sesuai Pancasila. Salah, Islam tidak sesuai dengan Pancasila. Mbak Yu itu sesuai dengan Pancasila. Karena agama-agama lokal itu mengenal yang namanya dunia paranormal. Ya. Pancasila itu juga produk dari dunia paranormal ini, Jayabaya dan sebagainya. Itu harus diakui, harus diakui. Apakah semua ramalan itu dari iblis? Tidak. Salah itu ya. Dari iblis. Nah itu kalau John Naisbitt bagaimana? Dari iblis? Bukan. Ya kan? Nah menurut saya Gilbert ini wawasannya kurang luas, ya, mainnya kurang jauh. Dia cuman wisata saja, nggak main. Kalau saya pergi itu masuk ke masyarakatnya. Kalau Gilbert ini cuman plesir doang soalnya. Makanya ilmunya kurang dia. Mohon maklum saja. Ya kalau pergi sama dayang-dayang, mana nggak ini kan. Artinya ilmunya cetek, ya. Ilmunya cetek sekali Gilbert ini. Dia tidak mengerti dunia itu, ya. Dia sama sekali nggak ngerti dunia itu. Dia cuma hanya selebritis gereja saja. Yang yang Pancasilais itu justru paranormal ini Pancasilais. Itulah agama-agama lokal Indonesia. Agama-agama asli Nusantara. Dunia dunia Cenayang ini dan dunia aslinya Nusantara. Ya, jangan heran, oh. Tolak, harusnya begini melanggar Pancasila. Siapa bilang? Yang melanggar Pancasila itu justru ya teman-temannya Gilbert itu, Yusuf Mansur, ya Habib Rizik, yang dirangkul-rangkul sama Gilbert itu, itulah yang melanggar Pancasila. Ya, Gilbert sendiri juga melanggar Pancasila dengan berhidup mewah. Karena di dalam Pancasila itu tidak memperkenankan bergaya hidup mewah. Saya ingat sekali, bergaya hidup mewah itu melanggar sila keadilan sosial. Ya, guru-guru saya dulu semua cerita, guru PMP, guru PSPB, ya. Di manakah yang melanggar Pancasila berikut ini? Menolong teman, berbakti kepada orang tua, rajin ke gereja, yang terakhir bergaya hidup mewah. Makanya dicentang gaya hidup mewah itu melanggar Pancasila. Bukan dunia paranormal. Gilbert itu melanggar Pancasila dengan gaya hidup mewahnya dia. Ya, dan statement dia itu sama sekali tidak memberkati apa-apa. Saya tengking, masalah kok ditengking-tengking gundulmu peang. Masalah bukan ditengking, masalah itu buat dihadapin. Ya, masalah itu buat dihadapin, bukan buat ditengking. Ya, hadapi masalah, terima kenyataan. Jangan lari dari masalah, hadapi kenyataan. Nah, jadi salah itu Gilbert itu salah benar itu ya. Salah 100%, salah Gilbert itu. Indonesia kenyataannya memang lagi krisis. Lihat ini pandemi. Seharusnya Gilbert turun ke jalan itu kayak Pak Charles dan timnya itu. Kasih makan supaya orang-orang ini jangan mudah dihasut. Ya kan? Nah, malah si Gilbertnya bersembunyi di dalam kastilnya yang mewah, yang megah. Harusnya turun ke jalan si Gilbert ini. Kayak Pak Charles dan teman-teman itu tadi.
Gitu, bukannya malah ditengking-tengking masalahnya. Masalah itu untuk dihadapin, ya. Kita tahu nih. Oh nanti penjarahan, itu mah nggak usah Mbak Yu. Kita sudah ngerti itu loh, Habib Rizieq ditangkap. Sekarang pengangguran di mana-mana lihat. Masih banyak orang tidur di pinggir jalan. Itu kan sengaja tuh videonya saya tampilkan itu kan. Anda dari tadi lihat bagi-bagi orang, ya kan. Terus coba gimana? Ojek-ojek itu nanti kena jam malam ke bulan tanggal berapa itu jam malam. Terus ojek-ojek ini mau makan apa coba? Tukang ojek ini. Ya, orang-orang di pinggir jalan itu sebagaimana coba? Dibatasi semua waktunya. Mereka biasa kerja malam, tiba-tiba nggak boleh keluar malam. Apa nggak tambah edan itu Indonesia? Apa nggak tambah melarat itu orang-orang? Sementara ojeknya, motornya aja udah bayar. Udah ditagih sama debt collector. Nah, jadi nggak mikir si Gilbert ini. Pengking. Nggak ada tengking-tengking itu. Nggak ada ya. Mana ada Tuhan Yesus menengking itu. Waduh penjarahan ditengking. Apa ditengking? Nggak ada. Nggak ada. Orang lapar ya dikasih makan. Ditengking. Nggak ada Tuhan Yesus nengking orang lapar. Belajar sekolah Alkitabnya di mana sih Gilbert ini saya juga nggak ngerti dah. Orang lapar itu bukan ditengking, orang lapar itu dikasih makan. Ya, Gilbert tambah lama tambah tambah ngawur ini. Ya aduh, itu kasih makan ya Gilbert. Pak Gilbert itu turun ke jalan. Itu Jakarta dikasih makan. Itu jemaatmu banyak yang miskin, banyak yang di PHK. Diteleponin satu-satu itu loh. Sudah makan belum? Jemaatmu ditanya satu-satu. Anakmu sudah bayar sekolah belum? Jemaatmu tanya satu-satu itu cicilan rumahnya bagaimana? Kas gereja dibuka, bantu mereka. Kalau bikinkan industri kreatif yang bisa online itu semua, bagaimana caranya gereja memikirkan itu? Nah, gereja mah nggak mikirnya pokoknya hari ini omset perpuluhan berkurang. Aduh, iya Pak Eden ya, Pak Gilbert kalah dengan janda yang di Alkitab itu. Kalah, bisa. Gaya hidup mewah itu tidak sesuai dengan Pancasila. Pendeta-pendeta yang pakai jam tangan mewah itu melanggar Pancasila loh. Serius, ya. Yang di sini yang mau nggak terima boleh debat sama saya tampak muka ya. Kalau nggak terima. Orang-orang yang bergaya hidup mewah hari ini mau pendeta mau bukan itu melanggar Pancasila ya. Karena hari ini orang-orang sedang lapar di pinggir jalan itu. Kita kasih makan tuh Anda lihat semua ya. Oh pemerintah sudah kasih makan, mana ada pemerintah kasih makan. Nggak cukup duitnya pemerintah. Mau dikorup semua kok. Dikorup ya. Jadi nggak ada tuh cita-cita begitu tuh nggak ada. Nah sebelum saya kubrak-kubrak lagi.